Oke, bro and sis, langkah kedua adalah knowledge atau pengetahuan untuk menggambarkan tahap pengumpulan informasi. Nah, menjadi sebuah keharusan di mana seorang event creator kudu wajib dan harus tahu tentang siapa klien yang bakal menggunakan jasanya. Kebayang kalau dia nggak tahu. Misalnya, saya kasih contoh kasus. Saat seorang event creator sedang presentasi dengan penuh percaya diri di hadapan kliennya, menjelaskan tentang sebuah konsep dengan menampilkan sebuah gambar di slide presentasinya, ada gambar Valentino Rossi lengkap dengan icon nomor 46 Yamaha-nya untuk meyakinkan kliennya terkait message speed. Tapi dia lupa kalau klien yang berada di hadapannya itu adalah perusahaan pembiayaan Fifth Group. Bunuh diri namanya. So, langkah kedua ini saya sebut sebagai knowledge. Sebagai penggambaran betapa pentingnya semua informasi terhadap perusahaan yang akan menjadi klien kita. Ada 5 tahap yang bisa dipersiapkan agar maksimalnya proses knowledge ini. Yang pertama adalah time and place, surrender, read, hypothesis, summary. Oke, kita kupas satu-satu. Start dari time and place. Dari pengalaman perjalanan saya memenangkan beberapa project pitching event, saya menelaah adanya satu kesamaan, yakni saat awal sekali sebelum saya mengerjakan konsep event tersebut, saya selalu menentukan terlebih dahulu di tempat mana saya akan memulai dan kapan waktunya. Artinya penentuan waktu dan tempat yang nyaman ini menjadi cukup penting untuk dilakukan agar tercapainya knowledge yang maksimal. Bro and sis bisa lakuin itu di kamar, kantor, kantin, kasur, karpet, kardus. Maksudnya bebas di mana aja, asalkan nyaman. Begitu juga soal waktunya, bisa siang, sore, malam, subuh, tengah malam, tengah subuh, tengah hari. It's free, it's your choice. Nah, mengapa penentuan waktu dan tempat yang nyaman itu penting? Karena di tahap awal ini yang akan terjadi adalah proses membaca, mendengar, menonton. Untuk sebanyak-banyaknya memasukkan informasi terkait klien ke dalam otak kita. Jadi, kita butuh fokus dan konsentrasi. Step yang kedua, surrender. Jangan sepelekan hal ini. Jika bro and sis seorang event creator, wajib lewati tahap ini. Surrender. Pasrah. Berserah diri. Bro and sis harus sadar sesadar-sadarnya bahwa ilmu adalah titipan dari Sang Pencipta. Bisa dikasih kapan aja dan juga bisa diambil kapan aja. So, pada step ini, kepasrahan diperlukan agar mudahnya ilmu-ilmu baru masuk ke dalam otak kita saat kita pelajari. Nah, tanamkan keyakinan bahwasannya dengan ilmu yang baru nanti kita bakal pergunakan buat kebaikan banyak orang, baik buat klien ataupun juga orang-orang di sekitar kita yang akan ikut bekerja saat event ini dieksekusi. Read. Ini adalah tahapan inti dari proses knowledge. Seorang event creator akan banyak terlibat dengan penggalian informasi melalui membaca, menonton, mendengar. Bro and sis bisa buka link web terkait perusahaan klien, pemberitaan media daring yang up to date, bisa dari blog, atau juga postingan di sosial media mereka terkait update aktivitas perusahaan klien kita, dan masih banyak literasi yang bisa kita dapatkan di era keberlimpahan informasi ini. Nah, atau bisa coba download annual report perusahaan tersebut untuk dipelajari. Nah, karena di sana di dalamnya Bro and sis bisa ngelihat visi, budaya perusahaan, proyeksi masa depan mereka, dan lain-lain. Yang kesemuanya akan diperlukan saat masuk ke step ideation atau bahan untuk brainstorming. Intinya, Bro and sis, kumpulin sebanyak mungkin informasi terkait perusahaan
yang akan menjadi klien kita. Hypothesis. Setelah Bro and Sis membaca brief klien, banyak baca referensi, banyak denger, banyak nonton. Nah, di tengah jalan otak Bro and Sis mulai gatal. Bro and Sis seolah sudah menemukan beberapa jawaban. Sabar dulu. Itu bagus, tapi ntar dulu. Anggap itu sebagai hipotesis. Hanya jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Jadi, kumpulin semuanya dulu dalam satu file, kasih nama hypothesis. Karena ntar ada waktunya untuk menguji kebenarannya. Oke? Summary. Nah, tahap ini yang harus diperhatikan. Bro and Sis rajin cari bahan tapi lupa untuk ngumpulin semua data dalam satu file misalnya. So, gunakan slide PowerPoint or Keynote or others notes atau cara lain yang biasa dilakuin sama Bro and Sis. Yang penting dicatat. Intinya Bro and Sis wajib collect all information for all resources. Oke, nggak mesti rapih dulu. Yang penting masukin inventory. Buat bahan ntar bakal sangat kepake. Percaya. Oke, jadi kesimpulannya adalah langkah kedua dalam proses kreatif bikin konsep event ala saya adalah knowledge. Yang untuk bisa memaksimalkan proses ini perlu melakukan 5 langkah persiapan yaitu time and place, surrender, read, hypothesis, and summary. Oke, thank you. Terima kasih sudah menyimak dan episode berikutnya. Langkah ketiga, 4, 5, 6, dan 7 akan segera saya posting. Jadi sabar ya Bro and Sis.